Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-99. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Senopati Lodaya, kenapa kau ikut mengepung kami? Bukankah tanah perdikan Lodaya selama ini tidak berpihak pada siapapun? Tanya Tumenggung Arundaya sambil menatap ke arah Senopati Ranggasuta. Lodaya sudah berbesan dengan Bupati Gelang-Gelang, Tumenggung Arundaya. Jika ada yang mengganggu kedamaian di Panjalu, maka Lodaya akan turun tangan, jawab Senopati Ranggasuta sambil tersenyum tipis. Lelaki bertubuh tegap itu sudah memegang gagang pedangnya. Dengan begini, sama dengan kau ikut menyatakan perang kepada Jenggala, Senopati Lodaya. Apa kau tidak takut Jenggala menyerbu wilayahmu yang kecil itu, ha? Bentak Tumenggung Arundaya mencoba mengancam Senopati Ranggasuta. Jangan menggunakan nama Jenggala untuk mengancamku, hai wong kahuripan. Meskipun Lodaya hanya wilayah kecil, tapi kami juga bukan orang lemah. Ayo kita tunjukkan siapa yang lebih pantas disebut perwira, ujar Senopati Ranggasuta sambil mencabut pedangnya. Bangsat, kau menghinaku, Senopati Lodaya. Kalau hari ini aku tidak bisa memenggal kepalamu, aku akan berhenti menjadi perwira Jenggala. Usai berkata demikian, Tumenggung Arundaya segera mencabut pedangnya dan melesat cepat ke arah Senopati Ranggasuta. Sabetan pedang Tumenggung Arundaya mengarah ke leher Senopati Ranggasuta. Pria parubaya berbadan tegap itu segera menangkis sabetan pedang Tumenggung Arundaya sambil menghantamkan tangan kirinya. Tring, Tumenggung Arundaya segera memapak serangan tapak tangan kiri Senopati Ranggasuta dengan tangan kirinya. Blam, ledakan keras terdengar saat dua tapak tangan kiri bertemu akibat tenaga dalam yang mereka alirkan pada tangan kiri masing-masing. Baik Senopati Ranggasuta maupun Tumenggung Arundaya sama-sama terdorong mundur dua tombak ke belakang. Sepertinya tenaga dalam mereka berdua berimbang meski milik Senopati Ranggasuta seurat lebih tinggi. Aku tidak boleh membuang waktu terlalu lama menghadapi Senopati keparat ini. Pasukan Jenggala dalam bahaya, batin Tumenggung Arundaya sambil menatap tajam ke Senopati Ranggasuta. Tumenggung Jenggala itu segera menerjang maju ke arah Senopati Ranggasuta sambil membabatkan pedangnya ke arah leher sang pemimpin tertinggi pasukan Lodaya. Dengan terengginas, Senopati Ranggasuta menghindari sabetan pedang sang perwira tinggi prajurit Jenggala itu. Jurus demi jurus pedang mereka keluarkan untuk mengalahkan lawan. Namun karena kemampuan mereka sama-sama tinggi, maka pertarungan sengit itu berjalan berimbang. Para prajurit Jenggala satu persatu mulai tumbang di tangan para prajurit Panjalu. Jalan yang membelah hutan lebat itu penuh dengan mayat-mayat prajurit Jenggala yang bergelimpangan. Tumenggung Arundaya yang mulai gusar, menyabetkan pedangnya ke arah kaki Senopati Ranggasuta dengan cepat. Namun karena terlalu bernafsu untuk mengalahkan lawan, pertahanan Tumenggung Arundaya sedikit melonggar. Dengan cepat Senopati Ranggasuta segera melompat ke udara melompati tubuh Tumenggung Arundaya sambil menjejak bahu kiri sang perwira. Tumenggung Arundaya nyaris terjungkal akibat hantaman di bahu kirinya. Dengan cepat ia menjatuhkan tubuhnya dan berguling ke tanah menjauhi Ranggasuta. Dengan segera dia berdiri dan memegang bahu kirinya yang terasa sakit. Senopati Ranggasuta segera membabatkan pedangnya ke arah Tumenggung Arundaya, dengan tangan kirinya yang berubah warna menjadi biru terang akibat ajian pembelah langit andalannya.
Perwira prajurit Jenggala itu segera menangkis sabetan pedang sang Senopati Lodaya. Namun rupanya itu hanya serangan pancingan. Terang. Saat pedang beradu, tangan kiri Senopati Ranggasuta yang berwarna biru terang menghantam dada Tumenggung Arundaya. Blam, arg, Tumenggung Jenggala yang tidak siap diserang hanya bisa pasrah saat ajian pembelah langit menghantam dada kanannya. Perwira tinggi prajurit Jenggala itu terpental beberapa tombak ke belakang. Dada kanannya gosong seperti terbakar api. Tumenggung Arundaya muntah darah segar. Dia berusaha bangkit dari tempat jatuhnya. Dengan bantuan pedangnya, pria berbadan tegap itu berhasil berdiri. Melihat lawannya masih mampu berdiri, dengan cepat Senopati Ranggasuta melesat sambil menebas dada Tumenggung Arundaya. Keras, Tumenggung Arundaya roboh dengan luka menganga di dadanya. Sekejap saja dia meregang nyawa kemudian diam untuk selamanya. Sementara itu di sisi lain pertempuran, Senopati Pungging yang berhadapan dengan Senopati Warigalit nampak sudah memiliki beberapa luka sayat di tubuhnya. Dengan terengah-engah dia menatap tajam ke arah Senopati Warigalit yang masih tampak tenang. "Bangsat, kau sengaja mempermainkanku, Wong Panjalu. Akan ku hancurkan kepalamu," ujar Senopati Pungging sambil memutar senjata rantai dengan bola bergerigi tajam yang menjadi senjatanya. Segera dia melesat cepat ke arah Warigalit yang memutar tombak angin di tangan kanannya. Angin dingin menusuk tulang berseliweran ke arah Senopati Pungging yang melaju kencang ke arahnya. Wuus Senopati Pungging segera memutar tubuhnya menghindari angin yang menderu ke arahnya. Pria bertubuh gempal itu segera mengarahkan bola bergerigi tajam ke arah kepala Warigalit. Wagah, Warigalit melompat tinggi ke udara menghindari hantaman bola bergerigi tajam dan dengan cepat mengayunkan tombak angin ke arah punggung perwira prajurit Jenggala itu. Wut, srit, aug, Senopati Pungging meraung keras saat bilah tajam mata tombak angin merobek punggungnya. Darah segar segera mengalir dari lukanya, mata Senopati Pungging memerah menahan marah. Dengan cepat dia merapal mantra ajian tapak surya. Dia berniat mengadu nyawa dengan Warigalit. Sinar kemerahan segera menjalar ke seluruh tapak tangan kiri Senopati Pungging. Lalu pria bertubuh gempal itu segera melesat cepat ke arah Warigalit sambil menghantamkan tangan kirinya. Warigalit yang sudah bersiap dengan ajian sepi angin, segera merapal ajian tapak dewa apinya. Ilmu kanuragan berunsur panas itu menciptakan sinar merah menyala seperti api di tangan kirinya. Dengan cepat Warigalit menghantam sinar kemerahan dari tangan kiri Senopati Pungging dengan tangan kirinya. Duar, ledakan dahsyat terdengar dari benturan dua ajian andalan mereka. Senopati Pungging terpelanting ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Perwira tinggi prajurit Kadipaten Pasuruan itu muntah darah segar. Warigalit yang terus menatap ke arah lawan yang terjatuh, dikejutkan oleh sebuah bayangan yang berkelebat cepat sambil menghantamkan tangan kanannya ke arah Warigalit. Wut, dengan cepat, Senopati Kadiri itu melompat mundur beberapa tombak ke belakang. Blam, sinar merah dari serangan bokongan itu menghantam tanah yang ada di belakang Warigalit. Tanah meledak dengan keras dan menciptakan lobang menganga. Si bayangan itu yang tak lain adalah Senopati Empu Mardewa, menatap tajam ke arah Senopati Pungging yang masih tergeletak di tanah. Segera dia berbalik arah dan menatap tajam ke arah Warigalit. "Akan ku balas perbuatanmu, bangsat," usai berkata demikian Senopati Empu Mardewa segera melesat cepat ke arah Warigalit yang bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Keris pusaka Luk 13 yang terselip di pinggang kanan Empu Mardewa segera tercabut dari sarungnya dan dengan cepat ditusukkan ke arah perut Warigalit. Tak mau gegabah, Warigalit menjejak tanah dengan keras dan melompat mundur sambil menangkis sabetan keris pusaka Empu Mardewa. Tring, denting nyaring terdengar dari benturan dua senjata mereka. Warigalit mundur dengan ringan karena ajian sepi anginnya membuat tubuhnya seringan kapas. Empu Mardewa terus memburu Senopati Kadiri itu dengan sabetan keris pusakanya. Tanpa membuang waktu, Warigalit segera melenting tinggi ke udara dan mendarat sejauh 3 tombak menjauhi Senopati Empu Mardewa dan dengan cepat merubah gerakan dengan memutar tubuhnya. Dengan tombak angin di sebagai ujung serangan,
Putaran tubuh Warigalit menciptakan gelombang angin kencang yang menderu ke arah Empu Mardewa. Wuhus Senopati Jenggala itu dengan cepat menjatuhkan tubuhnya ke tanah untuk menghindar dari tusukan tombak angin yang mengincar nyawanya. Warigalit segera mendarat tak jauh dari Empu Mardewa dan berdiri tegak sambil memutar-mutar tombak angin di tangan kanannya. Sementara itu Empu Mardewa segera bangkit dari tanah sambil menatap tajam ke arah Warigalit. "Dari mana kau peroleh senjata itu, Wong Panjalu?" tanya Senopati Empu Mardewa sambil menggerakkan keris pusakanya. "Ini adalah pemberian guruku, Empu Sakri dari Padas Putih." "Memang ada urusan apa denganmu?" jawab Warigalit sambil terus memutar senjatanya. "Jadi kau murid si tangan api, tombak angin adalah senjata kakak seperguruanku. Gurumu yang merebutnya setelah membantai kakak seperguruanku. Hari ini akan ku ambil lagi tombak angin dari tanganmu," teriak Empu Mardewa sambil menatap tajam ke arah Warigalit. Kau hanya mengaku-ngaku, tidak ada bukti dari ucapanmu. Kalau memang hebat, ambil saja kalau kau bisa, ucap Warigalit dengan senyum tipis terukir di wajahnya. "Bangsat, jumawa sekali kau, bersiaplah berangkat ke neraka." Usai berkata demikian, Senopati Empu Mardewa segera melesat cepat ke arah Warigalit. Kali ini gerakan tubuhnya 2 kali lipat lebih cepat dari yang sebelumnya. Warigalit segera menaiki tingkat ajian sepi anginnya. Saat sabetan keris Empu Mardewa nyaris menyentuh kulitnya, tiba-tiba saja Warigalit bergerak cepat bagai kilat. Tubuhnya seperti menghilang dari pandangan Empu Mardewa. Senopati Jenggala itu terkejut bukan main. Saat Empu Mardewa masih belum sepenuhnya menyadari, tiba-tiba sebuah pukulan tangan kiri menghantam punggung laki-laki paruh baya itu dari samping kanan. Des, aug, Empu Mardewa meraung keras. Tubuh gempalnya terpental ke samping kiri dan menabrak seorang prajurit Jenggala yang sedang bertarung melawan seorang prajurit Panjalu. Walhasil, si prajurit Jenggala yang apes terdorong ke arah prajurit Panjalu yang bersenjatakan pedang. Pedang si prajurit Panjalu langsung menancap pada perut lawannya yang sedang sial. Jelip, si prajurit Jenggala melengguh sesaat sebelum tewas dengan pedang menancap di perutnya. Sementara itu Empu Mardewa segera bangkit, dadanya sesak akibat hantaman pukulan tangan kiri Warigalit. Dari sudut bibirnya, darah segar mengalir keluar. Melihat darah segar yang baru diusap dari bibirnya, Empu Mardewa marah besar. Segera dia menyarungkan keris pusakanya, tangan kanannya segera dia angkat ke udara. Sebuah sinar merah kekuningan segera melingkupi seluruh tangan kanannya. Empu Mardewa merapal mantra ajian tapak surya. Warigalit yang sadar akan hal itu, segera merapal ajian tapak dewa api tingkat tingginya. Seketika tangan kirinya diliputi oleh sinar merah menyala seperti api. Sambil berteriak lantang, Empu Mardewa menghantamkan tangan kanannya ke arah Warigalit. Ajian tapak surya, ciaat, seberkas sinar kemerahan menerabas cepat ke arah Warigalit. Murid Empu Sakri itu segera menghantamkan tangan kirinya ke arah serangan Empu Mardewa. Siut, blam, ledakan keras terdengar dari benturan 2 ajian andalan itu. Empu Mardewa terdorong mundur beberapa langkah ke belakang, begitu juga Warigalit. Melihat lawan yang dihadapi berilmu tinggi, Warigalit segera menancapkan tombak angin ke tanah. Kedua tangan Warigalit bersilangan di depan dada. Mulut Senopati Kadiri itu komat kamit membaca mantra. Dia akan menggunakan ajian surya pamungkas. Tubuh berotot Warigalit seketika berubah warna menjadi merah menyala seperti warna matahari. Empu Mardewa yang sudah gelap mata, langsung melesat cepat ke arah Senopati Warigalit sambil menghantamkan tangan kanannya yang sudah berubah warna menjadi merah kekuningan. Warigalit dengan cepat segera menghantamkan tangan kanannya ke arah Empu Mardewa. Sebuah sinar merah menyala berbentuk bola yang memancarkan hawa panas segera melesat cepat ke arah Empu Mardewa. Wut duar, ledakan dahsyat terdengar. Empu Mardewa terpental jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Tubuh gempal Senopati Jenggala itu menghitam seperti baru terbakar api. Dia tewas seketika. Melihat sang pemimpin tertinggi pasukan Jenggala tewas, seorang perwira tinggi prajurit Jenggala yang tersisa,
Demung Empu Loma segera berteriak lantang. "Mundur, kita mundur," teriak Empu Loma sambil melompat ke arah Kali Aksa. Mendengar perintah itu, dan melihat tewasnya pemimpin pasukan, para prajurit Jenggala segera berlari menuju ke arah Kali Aksa. 3.000 prajurit Jenggala yang tersisa mengikuti langkah Demung Empu Loma. Warigalit yang memimpin pasukan Panjalu langsung mengangkat tombak angin yang baru dicabut dari tanah. "Tak perlu dikejar, biarkan mereka kabur. Masih ada kesempatan untuk menghancurkan mereka," perintah Warigalit dengan cepat. Para prajurit Panjalu yang sudah bersiap untuk memburu segera menghentikan langkah mereka. Sorak-sorai para prajurit Panjalu terdengar dari mulut yang bersyukur atas kemenangan yang mereka peroleh hari itu. 3.000 prajurit Panjalu tewas hari itu, mereka gugur sebagai pahlawan Daha. Para prajurit Panjalu yang masih hidup segera menggali lubang untuk mayat-mayat kawan mereka. Sedangkan untuk mayat prajurit Jenggala mereka kumpulkan dan dibakar. "Apa rencana selanjutnya, Gusti Senopati?" tanya Tumenggung Landung sambil menatap ke arah tumpukan mayat prajurit Jenggala yang tengah terbakar api. "Sesuai perintah Dimas Pangeran Jayengrana, kita harus menyusul mereka ke Kunjang. Dengan menggabungkan kekuatan, kita akan menaklukkan Jenggala," ujar Warigalit sambil menatap ke langit utara. "Celaka Gusti Senopati, pasukan Panjalu sudah bergerak kemari," ujar seorang prajurit telik sandi yang melapor kepada Senopati Jambuwono yang tengah pusing karena menunggu kabar dari Istana Kahuripan. "Apa bajingan, saat kita tengah kebingungan seperti ini mereka malah bergerak." Senopati Jambuwono langsung berdiri dari tempat duduknya. Beberapa perwira prajurit Jenggala yang ada di dekatnya langsung ikut terkejut mendengar laporan itu. Senopati Pungging dari Pasuruan segera menghormat pada Senopati Jambuwono. "Kakang Senopati, sebaiknya kita mundur, perbekalan kita tinggal cukup untuk hari. Itu pun kita mengurangi jatah makan menjadi setengah dari biasanya. Kalau kita memaksakan diri untuk melawan mereka, aku takut kita hanya akan mati konyol sia-sia," ujar Senopati Pungging dengan cepat. Sebagai prajurit yang berpengalaman, dia tahu bahwa makanan adalah kunci keberhasilan dalam peperangan. "Tapi Adi, kalau kita mundur sekarang, bukankah akan sangat memalukan bagi kita?" Senopati Jambuwono sambil menatap ke arah adik sepupunya itu. "Lebih baik malu Kakang Senopati, tapi masih punya kesempatan untuk mengalahkan mereka daripada bertahan tapi mati konyol sia-sia. Aku mohon pertimbangkan saranku." Senopati Pungging segera berjongkok dan menyembah pada Senopati Jambuwono. Tumenggung Adiaksa dari Matahun dan Tumenggung Empu Kajar langsung mengikuti langkah Senopati Pungging. "Baik, kita mundur, tapi kemana kita harus mundur? Apa harus kembali ke Kahuripan?" tanya Senopati Jambuwono seraya menatap ke arah mereka. "Wilayah ini masuk wilayah Matahun, Gusti Senopati. Sebaiknya kita menyusun ulang rencana kita di sana," ujar Tumenggung Adiaksa dari Matahun segera. Baiklah, kalian bertiga cepat atur pasukan. Kita mundur ke Matahun," ujar Senopati Jambuwono dengan cepat. 3 perwira prajurit Jenggala itu segera menghormat dan bergegas keluar dari tempat itu. Malam itu juga, pasukan Jenggala meninggalkan tempat itu. Mereka meninggalkan tenda, pedati, dan peralatan lainnya karena khawatir memakan waktu. Menjelang pagi, pasukan Panjalu sampai di barat perkemahan para prajurit Jenggala. Saat matahari mulai terbit di ufuk timur, Panji Watu Gunung dan pasukan Panjalu telah mencapai perkemahan para prajurit Jenggala. Melihat perkemahan yang kosong, Panji Watu Gunung segera mengumpulkan para perwira prajurit Panjalu. "Sepertinya perkemahan ini ditinggalkan dengan terburu-buru, Gusti Pangeran. Bara di perapian belakang tenda perbekalan masih ada. Ini membuktikan bahwa mereka belum lama meninggalkan tempat ini," ujar Tumenggung Ludaka sambil menunjuk ke arah belakang tenda. Rupanya mereka telah mencium kedatangan kita. Coba kau selidiki kemana mereka pergi, Ludaka," perintah Panji Watu Gunung segera. "Sendiko dawuh Gusti Pangeran." Ludaka segera menghormat pada Panji Watu Gunung dan segera bergegas menuju ke arah luar tempat perkemahan itu. "Kalian para perwira, gunakan tempat ini untuk berkemah sementara.
Atur penjagaan secara ketat di sekitar tempat ini, jangan lengah, perintah Panji Watugunung segera. Para perwira prajurit Panjalu segera menghormat pada Panji Watugunung dan melaksanakan perintah Sang Yuwaraja Panjalu. Pasukan Lowobengi langsung bergerak menyebar mencari jejak para prajurit Jenggala yang meninggalkan tempat. Saat tengah hari, Demung Marakeh datang menghadap kepada Panji Watugunung. "Ada berita penting apa yang kau bawa, Marakeh?" tanya Panji Watugunung dengan cepat. Melihat raut muka Marakeh yang riang, sepertinya kabar baik yang dia bawa. "Mohon ampun Gusti Pangeran, pasukan Senopati Narapraja telah berhasil mengalahkan prajurit Jenggala yang menyerang lewat utara," jawab Demung Marakeh sambil menyembah. "Bagus, kabarkan kepada mereka untuk bergerak ke timur. Taklukan Kadipaten Bojonegoro," perintah Panji Watugunung sambil tersenyum tipis. Dia melirik ke arah Ratna Pitaloka yang duduk di sebelahnya. "Kau tidak keberatan kan Dinda Pitaloka?" tanya Panji Watugunung sambil tersenyum simpul menatap ke arah Ratna Pitaloka. "Aku tidak keberatan Kakang, toh sepupuku itu juga tidak berhak atas tahta Kadipaten Bojonegoro. Meski aku juga tidak menginginkannya, tapi karena Bojonegoro ada di wilayah Jenggala, maka sebagai istrimu, aku mendukung sepenuhnya tindakanmu. Tapi aku minta Kakang menaklukkan Bojonegoro dengan damai. Kalau mereka menolak, Kakang Watugunung bisa mengambil tindakan apapun yang diperlukan," jawab Ratna Pitaloka dengan senyum manisnya. Panji Watugunung mengangguk, kemudian menoleh ke arah Demung Marakeh. "Kau sudah mendengar sendiri ucapan istriku, Marakeh. Sampaikan ini kepada Senopati Narapraja," titah Panji Watugunung segera. Demung Marakeh segera menghormat pada Panji Watugunung dan bergegas keluar dari tenda besar yang menjadi tempat tinggal Panji Watugunung dan keempat istrinya. Dengan cepat, Marakeh segera melompat ke atas kudanya dan menggebrak kudanya menuju ke arah utara. Dua prajurit pengiringnya mengekor di belakang. Lepas tengah hari, Tumenggung Ludaka sudah kembali ke tempat perkemahan itu bersama para pasukan Lowobengi. Mereka segera bergegas menuju ke tenda besar yang ada di tengah perkemahan. Usai menyembah, Tumenggung Ludaka dan para pasukan Lowobengi duduk bersila di hadapan Panji Watugunung. "Katakan padaku, apa sudah kalian temukan arah pelarian para prajurit Jenggala?" tanya Panji Watugunung yang menatap ke arah Tumenggung Ludaka dan para bawahannya. "Mohon ampun Gusti Pangeran, berdasarkan berita dari para telik sandi dan warga yang melihat, para prajurit Jenggala menuju ke arah kota Kadipaten Matahun," lapor Tumenggung Ludaka sambil menghormat. "Kadipaten Matahun, sepertinya mereka berniat untuk menahan kita di sana." Kota Kadipaten Matahun itu dikelilingi oleh rawa yang merepotkan. Kalau mereka hanya bertahan di tembok istana, itu akan membutuhkan waktu lama. Kita harus menyiapkan pasukan besar untuk mengepung mereka. "Ludaka, apa sudah ada berita dari pasukan yang dipimpin Kakang Warigalit?" Panji Watugunung menatap ke arah Tumenggung Ludaka. "Mohon ampun Gusti Pangeran, sampai saat ini belum ada berita. Sepertinya kita harus menunggu sampai ada kabar dari telik sandi yang hamba kirim," ujar Tumenggung Ludaka seraya menyembah pada Panji Watugunung. Saat mereka sedang asyik bercakap, dari arah luar tenda seorang lelaki bertubuh tegap masuk ke dalam tenda. "Wirata, kau sudah datang. Berita apa yang kau bawa dari Seloageng?" tanya Ludaka dengan cepat. "Mohon ampun Gusti Tumenggung, Gusti Pangeran Jayengrana. Para prajurit kita berhasil mengalahkan prajurit Jenggala. Mereka dalam perjalanan kemari," ujar Wirata, sang telik sandi. "Bagus sekali, kita tunggu kedatangan Kakang Warigalit," ujar Panji Watugunung sambil tersenyum tipis. "Jika mereka sudah tiba, kita serbu Kadipaten Matahun." Mendengar ucapan Panji Watugunung semua orang langsung mengangguk mengerti. Hari itu mereka memutuskan untuk bermalam di tempat itu sambil menunggu kedatangan Warigalit dan pasukannya yang akan segera tiba. Hari segera berganti malam, Demung Gumbrek yang sedang duduk di depan api unggun. Demung bertubuh tambun itu sedang asyik membakar jagung muda yang didapat para bawahannya tadi sore. Saat asyik mengunyah jagung muda, sahabat karibnya Tumenggung Ludaka ikut bergabung di depan api unggun bersama Demung Rajekwesi.
Wah, kayaknya enak tuh Brek. Bagi sedikit dong, ujar Tumenggung Ludaka sambil memekarkan jemari tangannya di depan api. Cuaca dingin musim kemarau membuat suasana semakin dingin menusuk tulang. Enak saja, kalau mau bakar sendiri lu, ucap Gumbrek sambil melemparkan jagung muda yang belum dibakar pada Ludaka. Tumenggung Kadiri itu segera menangkap tongkil jagung muda yang dilemparkan kepadanya. Dasar tidak setia kawan. Minta sedikit malah dikasih yang mentah, gerutu Tumenggung Ludaka yang segera mengambil ranting pohon dan menusukkannya pada tongkil jagung muda. Pria bertubuh tegap itu segera memanggang jagung muda ke atas api unggun yang menyala. Aku ini lagi pusing lu, lagi malas bertengkar denganmu. Kalau mau ribut, cari saja orang lain, ujar Demung Gumbrek sambil melengos. Memang kau ada masalah apa Brek? Tanya Rajek Wesi yang ikut nimbrung di percakapan mereka. Dek Jum hamil lagi, sekarang sudah 3 bulan, aku pusing karena ngidamnya aneh-aneh, jawab Gumbrek sambil terus melahap jagung bakarnya. Memang ngidam apa si Juminten? Brek, kemarin waktu di Kadiri aku lihat dia baik-baik saja, tanya Tumenggung Ludaka sembari membolak-balik jagung muda yang sedang dipanggangnya. Iya di Kadiri kemarin dia tidak minta apa-apa lu. Tapi sepulang dari tugas ini dia minta aku untuk menghadap kepada Gusti Pangeran Jayengrana, ujar Gumbrek yang segera memijat pelipisnya. Dia sepertinya benar-benar kebingungan memenuhi permintaan istrinya yang sedang hamil. Memang ada urusan apa dengan Gusti Pangeran Jayengrana? Tanya Tumenggung Ludaka segera, dia penasaran dengan ucapan Gumbrek. Dek Jum minta agar aku menyentuh pipi Gusti Pangeran Jayengrana. Katanya agar anakku bisa setampan Gusti Pangeran Jayengrana, jawab Gumbrek dengan raut muka memelas. Ludaka dan Rajek Wesi saling berpandangan sejenak kemudian tertawa terpingkal-pingkal mendengar ucapan Gumbrek. Huahahahaha, kampret, kenapa kalian malah tertawa? Apa ada yang lucu? Tanya Demung Gumbrek dengan penuh kebingungan. Hahaha, tentu saja Brek. Lucu banget pokoknya hahaha, jawab Ludaka sambil terus tertawa terbahak-bahak. Lucunya di mana lu? Jelaskan padaku, Gumbrek menatap wajah Ludaka segera. Begini Brek, anak lahir dari keturunan kedua orang tuanya. Kalau bapaknya tampan dan ibunya cantik, tentu anaknya juga akan menjadi rupawan. Contohnya putra Gusti Pangeran Jayengrana dan Gusti Putri Ayu Galuh, Pangeran Mapanji Jayawarsa. Lah kalau bapaknya saja mirip kerbau bunting begini, punya anak setampan Gusti Pangeran Mapanji Jayawarsa ya jelas tidak mungkinlah. Wahahaha, Ludaka tertawa terpingkal-pingkal, begitu juga Rajek Wesi. Dasar brengsek, mulutmu itu memang lancip lu, gerutu Gumbrek sambil melempar tongkil jagung bakar yang sudah bersih ke perapian. Lagi pula, jika kau berani menyentuh pipi Gusti Pangeran Jayengrana, apa kau sudah siap dipenggal kepalamu karena berani kurang ajar pada putra mahkota kerajaan Panjalu? Hehehe, ujar Tumenggung Ludaka yang sakit perut karena kebanyakan tertawa. Gumbrek langsung bergidik ngeri mendengar ucapan Ludaka. Di dalam tenda besar, Panji Watu Gunung sedang merebahkan tubuhnya di atas alas tidurnya ditemani oleh keempat istrinya. Akang Kasep, kalau Naganingrum hamil, Akang Kasep tetap sayang ente dengan Eneng? Tanya Dewi Naganingrum sambil mengelus dada suaminya itu. Ya tetaplah Dinda Naganingrum, lihat saja Dinda Anggarawati dan Dinda Galuh, mereka tetap aku sayang karena sudah melahirkan putra-putraku, jawab Panji Watu Gunung yang segera tersenyum tipis menatap wajah cantik putri bungsu Prabu Dharmaraja itu. Hehehe, syukurlah. Naganingrum teh juga pengen atuh melahirkan anak Akang Kasep, ucap Dewi Naganingrum tersenyum malu-malu. Bukan cuma kamu saja, Naganingrum, kau pikir aku juga tidak ingin melahirkan putra Kakang Watu Gunung? Tapi kita juga harus bisa menahan diri, sebab selama Mapanji Garasakan masih memimpin Jenggala, kehidupan kita di Kadiri pasti tidak akan tenang, sahut Ratna Pitaloka yang merebahkan diri di samping kanan kepala Panji Watu Gunung. Benar itu Naganingrum, kita semua juga ingin punya anak setampan Kakang Watu Gunung. Sekarang ini kita harus membantu Kakang Watu Gunung menaklukkan Jenggala. Urusan punya anak nanti ada yang bisa membantu, timpal Sekar Mayang yang ada di samping kiri Sang Yuwaraja Panjalu. Maksudnya naon teh Mayang?
Naganingrum tidak mengerti, tanya Dewi Naganingrum sambil mendongak ke arah Sekar Mayang. Ada seorang Brahmana sakti yang bisa membantu, Nimas Naganingrum. Urusan itu pasti dilaksanakan jika kita memenangkan pertempuran melawan Jenggala, sahut Dewi Serimpi yang ada di seberang Naganingrum. Kalau begitu, Eneng gelis akan bantu Akang Kasep biar cepat memenangkan perang ini. Eneng teh sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Brahmana Sakti eta teh Serimpi, ujar Naganingrum yang disambut senyum manis ketiga istri Panji Watu Gunung yang lain. Malam itu mereka berbincang hangat sampai terlelap tidur sambil memeluk tubuh Panji Watu Gunung. Pagi menjelang tiba di tempat perkemahan para prajurit Panjalu. Matahari pagi mulai menampakkan diri di langit timur perlahan. Burung-burung berkicau riang gembira di dahan pepohonan di sekitar tempat itu. Panji Watu Gunung yang telah mencuci muka, berjalan berkeliling di perkemahan itu. Di depan bekas api unggun yang telah padam, dia mendapati Gumbrek masih tertidur pulas dengan wajah penuh jelaga hitam dari jagung bakar yang dia santap tadi malam. Perlahan Panji Watu Gunung mendekati Gumbrek, bermaksud untuk membangunkan Demung Kadiri itu. "Brek, Gumbrek, cepat bangun, ini sudah pagi," ujar Panji Watu Gunung yang berjongkok sambil menggoyangkan bahu kiri Gumbrek. Demung Kadiri itu bukannya bangun, malah menggaruk pipinya dan memutar tubuhnya memunggungi Panji Watu Gunung. Iler Gumbrek terus mengalir dari sudut bibirnya. "Dasar kebo. Cepat bangun Brek," ucap Panji Watu Gunung sedikit keras. Gumbrek berguling ke arah Panji Watu Gunung. Tangan kanannya yang penuh jelaga bergerak menuju pipi Panji Watu Gunung. Plak, geram dengan tabokan Gumbrek yang mengolesi pipinya dengan jelaga. Panji Watu Gunung berteriak keras. "Gumbrek, Panji Watu Gunung mencarimu," teriak Panji Watu Gunung segera. Gumbrek langsung terbangun dari tidurnya. Mata pria tambun itu langsung melebar melihat Panji Watu Gunung tengah mendelik ke arahnya. Ampun Gusti Pangeran, ampun, ada perintah apa untuk hamba?" ucap Gumbrek sambil menghormat pada Panji Watu Gunung. "Kau lihat pipiku ini ha, berani sekali kau mengoleskan jelaga ke pipiku," bentak Panji Watu Gunung sambil menunjuk pipinya yang menghitam berbentuk 3 jari tangan. Gumbrek langsung melihat telapak tangannya, dan jelaga hitam jelas ada di sana. Wajah Gumbrek pucat seketika. "Mohon ampun Gusti Pangeran, mohon ampun. Hamba tidak sengaja, ampun Gusti Pangeran." Gumbrek langsung bersujud kepada Panji Watu Gunung. "Enak saja minta ampun, karena kau sudah berani mengotori wajahku, kau akan kuhukum." "Mengerti kau?" hardik Panji Watu Gunung segera. "Hamba mengerti dengan kesalahan hamba, Gusti Pangeran." "Mohon ampunan dari Gusti Pangeran Jayengrana, calon Raja Panjalu," ujar Gumbrek sambil terus bersujud kepada Panji Watu Gunung. "Baik, kau akan kuampuni, tapi ada syaratnya. Carikan aku 4 ekor ayam hutan, sebelum waktu makan pagi harus sudah ada. Kau sanggup?" Panji Watu Gunung menatap ke arah Gumbrek yang masih bersujud. "Sanggup Gusti Pangeran, sanggup," ujar Gumbrek dengan ketakutan. "Sekarang cepat berangkat, ingat, batas waktumu hanya sampai makan pagi," jawab Panji Watu Gunung yang segera membuat Gumbrek menyembah dan berlari menuju hutan kecil di selatan tempat perkemahan para prajurit Panjalu. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.